Untuk menyatakan berhenti, saya akan melaksanakan 24 tahun gerakan reformasi berjalan, demokratisasi yang dulu diperjuangkan seperti mengarah kembali ke jalur otoritarianisme namun dalam rupa yang baru. Otoritarianisme rupa baru itu dalam literasi barat disebut otoritarianisme kompetitif atau dikenal pula dengan istilah demoriter, yaitu bentuk kekuasaan demokratis, tetapi dalam menjalankannya dengan cara-cara otoriter. Gejala ini muncul pasca Perang Dingin, misalnya di Kenya, Malaysia, Meksiko, Peru, Turki, Rusia, Taiwan, Iran, Zambia, Zimbabwe, dan Peru. Otoritarianisme kompetitif juga tampak ketika terpilihnya strongman berwatak populis seperti Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina dan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Mereka memang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian menggunakan perangkat demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Lembaga elektoral, legislatif, yudikatif, media, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan. Bahkan, disalahgunakan oleh kekuasaan negara untuk merugikan lawan-lawan politik dan kelompok kritis. Kondisi ini pada titik tertentu menjadikan demokrasi di negara dengan pemerintahan otoriter kompetitif hanya sebagai formalitas atau prosedural. Sebab, pemerintah dapat seenaknya, secara terbuka ataupun tertutup, melanggar bahkan merusak kriteria demokrasi. Inilah ancaman baru demokrasi kita. Ancaman lain terhadap demokrasi yang baru-baru ini mengemuka adalah manuver penundaan pemilu dan hasrat 3 periode bagi jabatan presiden. Hal ini bukan saja langkah mundur, tetapi juga secara moral mengkhianati agenda reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode, agar tidak mengarah pada praktik absolutisme kekuasaan. Demokrasi juga harus diselamatkan dari manipulasi informasi, manipulasi kebenaran, ataupun hoaks yang berkembang biak di sosial media. Sosial media di satu sisi memang sebagai alat pencerahan politik dan kebebasan berpendapat, namun di sisi lain jadi tempat menyampaikan keterbelahan dalam masyarakat sebagaimana diulas majalah The Economist, berjudul Social Media Threat to Democracy. Indonesia Demokrasi Monitor, sebagai lembaga yang memonitoring demokrasi, tak pernah absen mengkaji dan mengingatkan ancaman demokrasi seperti pembajakan demokrasi, bahaya oligarki, populisme, kartelisasi partai politik, hingga otoritarianisme kompetitif. Gejala-gejala tersebut bahkan telah disampaikan Indemo dalam berbagai diskusi, jauh sebelum menjadi fenomena nyata di Indonesia. Sejak berdirinya, Dr. Hariman Siregar bersama Indemo selalu mengingatkan bahwa demokrasi butuh pemahaman substantif. Para pejabat publik, termasuk polisi dan politisi, harus mengerti ajaran demokrasi agar tidak bermental feodal dan tak gampang mempidanakan pengkritiknya. Menurutnya, dalam kondisi apapun, demokrasi harus dipertahankan. Segala bentuk pengrusakan demokrasi, baik melalui seperangkat aturan maupun tindakan politik oleh pemangku kepentingan, harus dihentikan. Atas keadaan ini, maka semua kekuatan sipil harus terus bahu-membahu agar demokrasi terus terjaga. Dalam pandangan Dr. Hariman Siregar, demokrasi yang sehat setidaknya ditopang oleh 4 hal, yaitu penegakan hukum yang adil, partai politik yang modern, pers yang berimbang, serta civil society yang kuat. Seharusnya, pengalaman buruk pada akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto menjadi pelajaran supaya bangsa Indonesia menata negara ini secara lebih modern sesuai pandangan demokrasi. Saatnya menolak lupa, mari selamatkan demokrasi. Kita jaga amanat para pendiri bangsa yang memilih jalan pemerintahan sebagai negara republik, bukan kerajaan dan bukan pula perusahaan.